Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ukuran dimensi dan as kolom seperti yang ada di gambar ini. Oke, untuk langkah pertamanya, sebelum kita membuat dimensi dan as kolom, kita itu membuat terlebih dahulu layer. Untuk cara pembuatannya, kita bisa menggunakan komen LA, Enter. Setelah itu kita pilih bagian ini, kita ubah namanya menjadi nama dimensi. Setelah itu ukurannya kita menggunakan ukuran 13 atau 15, tetapi dalam video ini saya akan menggunakan ukuran 13. Dan untuk warnanya itu terserah teman-teman, boleh memilih warna apa saja. Untuk video ini saya akan memilih warna netral saja, yaitu warna putih. Setelah itu kita silang pada garis ini. Lalu kita menggunakan komen game style. Kita memilih yang new. Lalu kita beri nama, contoh skala status. Kita continue. Nah, jika sudah, kita harus men-setting ukuran-ukuran agar dimensi itu nanti terlihat lebih simetris, mulai dari 70. Ini berhubung dalam video ini kita menggunakan satuan milimeter, maka di sini saya memasukkan angka 70. Dan ini juga kita masukkan angka 70. Extend Beyond Text ini bisa kita lihat di bagian sini, itu mempengaruhinya untuk di sininya. Kita kasih contoh. Nah, jadi yang berubah itu untuk area pinggir ini dan ini. Jadi semakin besar angka yang dimasukkan, itu semakin panjang juga garis yang dihasilkan. Dan untuk simetrisnya kita masukkan 70. Dan extend beyond dim lines itu untuk area yang atas-atas ini. Kita sama seperti extend beyond text, kita masukkan 70. Untuk offset from origin ini untuk berlaku yang area pojok-pojok ini. Jika kita hapus, maka area yang pojok ini akan tidak ada spasinya gitu. Jadi kalau kita masukkan contoh 50, maka di sini akan tersedia seperti space kecil ini. Terus untuk warnanya sendiri kita ikut layer saja. Untuk layer itu yang sudah dibuat awal tadi. Lalu next kita pilih simbol and arrows. Biasanya untuk simbol dimensi-dimensi itu tergantung pribadi masing-masing. Cuma yang paling sering digunakan itu architectural tick ini. Dan untuk ukurannya itu kita masukkan 70 lagi. Kembali lagi, itu ukuran itu tergantung satuan yang digunakan teman-teman ya. Berhubung ini satuannya milimeter, jadi saya masukkan 70 milimeter. Dan lanjut kita bagian teks. Teks itu kita masuk ke bagian tulisannya ini. Bagian tulisannya ini kita pilih aja yang standar, tapi jika mau diubah kita bisa pilih bagian ini. Dan pada biasanya itu kita menggunakan Swiss 721 LTCNBT. Kita pilih ini, lalu kita apply, terus lalu kita close. Setelah itu untuk warnanya itu juga bisa terserah, bebas warna apa. Kita untuk video ini menggunakan warna sesuai layer saja. Dan untuk text height-nya itu ukuran teksnya, jadi kita sesuaikan dengan satuan masing-masing. Untuk dalam video ini kita masukkan 130 mm. Dan untuk text placement-nya ini kita taruh di above. Ini juga mengaruh pada posisi teksnya. Contoh, jika kita pilih center, maka teks akan berpindah menjadi di tengah seperti ini. Jika kita pilih
outside, maka teks akan berada di atas seperti ini. Lalu jika kita pilih below, maka teks akan berada di bawah dimensi seperti ini. Tapi biasanya itu yang digunakan itu kalau nggak center dan juga above ini. Dalam video ini kita akan menggunakan above. Dan untuk posisi horizontalnya kita pilih yang center. Lalu setelah kita mengedit teks, kita masuk bagian yang fit. Untuk fit sendiri kita pilih bagian yang always keep text between ext lines. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian primary units. Untuk primary units bisa dipilih ini bagian desimal, dan precision kita bisa milih paling atas sendiri yaitu 0. Dan untuk period kita bisa pilih yang titik ini atau period. Dan untuk count off-nya kita nolkan. Setelah itu untuk scale faktornya kita masukkan 0.1. Setelah itu untuk bagian alternate units dan tolerance kita tidak mengotak-atik apapun. Lalu untuk bagian scale vektornya, berhubung kita menggunakan satuan milimeter, maka kita masukkan 0.1. Jika teman-teman menggunakan satuan sentimeter bisa masukkan 1, dan jika menggunakan satuan meter bisa masukkan 100. Berhubung kita menggunakan milimeter, jadi kita masukkan 0.1. Lalu setelah itu kita bisa langsung OK. Lalu kita set current, terus kita close. Selanjutnya kita bisa menggunakan command DLE. Kita pilih bagian yang ingin digunakan acuannya, contoh bagian ini hingga ke sini. Kita klik, maka keluar. Lalu kita bisa menggunakan command DCO untuk melakukan dimensi ke yang selanjutnya. Lalu kita bisa menggunakan DLE lagi. Jika sudah, maka Dena akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberi contoh bagaimana cara pembuatan garis as kolom. Garis as kolom itu seperti garis ini. Langkah-langkahnya sama seperti pembuatan dimensi tadi. Yang pertama kita buat garis layer dulu. Lalu kita klik bagian ini untuk membuat new layer. Kita beri nama as kolom. Garis as kolom itu biasanya tidak terlalu tebal, jadi kita bisa pilih 0,5, 0,9 atau 0,0. Tapi dalam video ini kita akan pilih 0,5. Dan untuk jenis garisnya kita menggunakan garis titik-titik atau isodot ini. Lalu kita OK. Lalu kita silang. Lalu setelah itu kita pilih layernya. Kita pilih as kolom yang telah kita buat tadi. Lalu setelah itu kita menggunakan command line. Kita bisa milih memulai dari titik tengah kolom ini. Kita klik dari sini hingga ke sini. Lalu jika merasa titik-titiknya terlalu berdempetan, kita bisa menggunakan command properties. Kita pilih terlebih dahulu garisnya, kita klik PR. Lalu untuk bagian line type scale-nya ini kita bisa besarkan lagi agar garisnya tidak terlalu kecil-kecil. Contoh kita masukkan 10. Maka garisnya akan terlihat lebih memiliki space satu sama lain. Kita masukkan lagi 30. Selanjutnya, setelah kita membuat garis titik-titik ini, kita bisa membuat lingkaran seperti ini.
Untuk membuat lingkaran seperti ini, kita bisa menggunakan command circle. Kita klik bagian sini. Lalu untuk ukurannya itu tidak ada ketentuannya, jadi kita menyesuaikan dengan ukuran denah kita. Jadi maksudnya itu membuat lingkarannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika sudah seperti ini, kita bisa offset 20 seperti ini. Offset ini sifatnya opsional, bisa teman-teman offset atau tidak, tapi menurut saya lebih bagus jika kita offset. Lalu setelah itu kita bisa buat bagian pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggirnya kita juga tidak memiliki ukuran yang pasti, tapi kita menyesuaikan dengan denah kita. Kita akan masukkan 100 saja. Dan berlaku juga untuk bagian bawah, kanan, dan kiri. Lalu setelah jadi, kita bisa blok. Kita masukkan nama as kolom. Lalu kita close editor. Lalu setelah itu, setelah diblok, kita bisa pindah as kolom tadi menjadi ke garis titik-titik yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa copy garis titik-titik dan garis as kolom ini ke kolom yang selanjutnya. Setelah itu kita bisa menggunakan command text untuk membuat angkanya. Kita mulai dari A dulu. Jika merasa kecilan, bisa diperbesar menggunakan skala atau manual dari komen ini. Jika sudah di skala, maka kita bisa menaruh di dalam lingkaran tadi. Dan ini kita tinggal copy ke dalam garis as kolom yang satunya. Dan selanjutnya kita bisa mengubah menjadi B. Kita ubah lagi posisinya agar menjadi lebih center. Lalu untuk garis yang sebelah ini, kita bisa membuat line biasa. Kita tarik ke bawah dan kita copy terlebih dahulu ke kolom yang berikutnya agar sama seperti garis titik ini. Kita bisa menggunakan komen MA. Lalu kita bisa mengcopy titik kolom ini. Setelah itu kita ubah menjadi angka. Kita bisa pindah angkanya agar menjadi lebih simetris. Maka sudah selesai pembuatan dimensi dan as kolom. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih.